selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali mendengarkan saptapan rohani pagi dari si Tuhan Nurhaida. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam perlindungan kuasa Tuhan. Apapun yang menjadi kegiatan Bapak Ibu Saudara hari ini, Tuhan berkati ya. Baik, pagi hari ini saya akan bawakan firman Tuhan tentang ketika kita lari dari kehendak Tuhan. Ya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau dahsyat bekerja bagi kami, menyertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Bila Engkau sendiri berkata-kata, lihat mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi seluruh pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar semakin banyak dijangkau jiwa-jiwa, diteguhkan, dikuatkan dalam setiap perkeluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya akan bawa firman Tuhan tentang ketika kita lari dari kehendak Tuhan. Ya, jangan melawan panggilan Tuhan. Belajar kita dari Yunus. Ketika Yunus Bapak Ibu melawan kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Ya. Nats kita hari ini kitab Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amita, demikian bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah pada mereka. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kisah Yunus adalah kisah tentang seorang nabi yang dipanggil, tetapi memilih untuk melawan kehendak Allah. Ia tahu suara Tuhan, ia mengerti perintah Tuhan, tetapi hatinya tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Beberapa banyak dari kita juga pernah seperti Yunus. Ya, Tuhan berbicara tetapi kita menunda. Tuhan memanggil tetapi kita menghindar. Tuhan mengutus tetapi kita mencari alasan yang tidak baik. Ya, yang pertama Yunus dipanggil tetapi ia melarikan diri. Tuhan memerintahkan Yunus, Bapak Ibu, pergi ke Niniwe, kota besar yang penuh kejahatan. Namun Yunus, Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe, kota besar yang penuh kejahatan. Namun Yunus tidak suka bangsa itu. Ia tidak ingin mereka bertobat. Dia maunya dimusnahkan. Dia tidak mau diselamatkan. Kitab Yunus 1 ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemana pun Bapak saya bersembunyi, Tuhan bisa melihat. Ya, seperti Yunus, kemana dia pergi ke Tarsis, Tuhan tetap menemukan dia Bapak Ibu. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh daripada Tuhan. Yunus bukan tidak tahu Tuhan. Ia nabi tetapi hatinya keras. Ia lebih memilih kehendak dia sendiri daripada kehendak Allah. Ya, pelajaran hari ini bahwa melawan kehendak Tuhan bukan selalu berarti tidak percaya, tetapi bisa berarti tidak mau taat, Bapak Ibu. Yang kedua, kita akibat melawan badai datang. Ketika Yunus naik kapal menuju Tarsis, Tuhan mengirim badai besar. Yunus 1 ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Karena satu orang tidak taat, satu kapal penuh dengan hampir binasa. Ketidaktaatan kita bisa berdampak pada keluarga, pelayanan, bahkan orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita kasih. Yunus akhirnya mengaku kesalahannya dan minta dilemparkan ke laut. Ketiga, ditelan ikan besar, bukan ikan paus Bapak Ibu ya, ikan besar yang dikatakan dalam Alkitab. Disiplin Tuhan bukan untuk menghancurkan kita. Kitab Yunus ayat 1:17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, bukan ikan paus. Sekarang anak sekolah minggu mengatakan ikan paus, tapi ikan yang besar. 3 hari 3 malam Yunus berada di perut ikan Bapak Ibu. Tempat gelap, sepi, tidak nyaman, tetapi justru di sanalah Yunus mulai berdoa. Ya, kisah Yunus 2 ayat 1, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Kadang Tuhan izinkan perut ikan dalam hidup kita. Masalah, kegagalan, tekanan bukan untuk membunuh kita, tetapi menyadarkan kita seperti Yunus. Yunus tidak bisa menelepon, "Duh, saya bau ikan nih, bau amis, keluarkan dulu saya dari perut ikan ini." Tidak bisa. Ia tidak bisa memanggil halo, karena tidak ada sebuah sinyal di sana. Ya, dia tidak bisa Bapak Ibu. Dia hanya bisa berdoa dalam kegelapan, bau amis. Ya, kadang Tuhan izinkan perut ikan dalam hidup kita itu, kegagalan, tekanan, permasalahan,
untuk membunuh kita, tetapi untuk menyadarkan kita. Itu bukan membunuh kita, tapi untuk menyadarkan kita, Bapak Ibu. Yang ketika Yunus bertobat, Tuhan memberi kesempatan kedua. Kitab Yunus ayat 31, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Tuhan adalah Allah kesempatan kedua. Ya, Yunus akhirnya pergi ke Niniwe dan seluruh kota bertobat. Bayangkan, satu kota besar diselamatkan karena satu orang yang taat. Ketika dia berubah, ketika Bapak Ibu saudara bertobat, sekeluarga Bapak Ibu diselamatkan Tuhan. Karena satu orang percaya, sesi rumah diselamatkan. Yang kelima, hati Yunus masih perlu dibentuk. Walaupun ini bertobat, Yunus marah karena Tuhan mengampuni mereka. Yang menunjukkan kita bisa taat secara tindakan, tetapi hati kita belum tentu bisa berubah. Yang menunjukkan kita bisa taat secara tindakan, ya, tetapi hati kita belum tentu berubah. Tuhan bukan hanya mau ketaatan di luar, tetapi perubahan hati yang sejati. Melawan kehendak Tuhan membawa badai. Menolak panggilan Tuhan membawa disiplin. Tetapi bertobat membawa pemulihan dan kesempatan baru, Bapak Ibu. Kesimpulannya, jangan lari dari panggilan Tuhan. Tidak ada tempat yang cukup jauh dari hadapan Tuhan. Kemanapun Anda pergi, Tuhan tahu, Bapak Ibu, ke lembah, ke gunung, ke kota, ke luar negeri, Tuhan tahu. Gak bisa lari. Hari ini mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya sedang lari dari kehendak Tuhan? Apakah ada perintah Tuhan yang saya abaikan? Mungkin kau ampuni dia, tapi kau gak mau, gengsi. Maafkan dia, kata firman Tuhan. Tidak mau, keras hati. Diperdamaikan, tidak mau, masih mengeraskan hati. Apakah ada panggilan yang saya tunda? Mungkin Tuhan sudah memanggil kamu, sudah melayani Tuhan. Elah, anakku melayani, nanti saya setelah kaya, nanti saya setelah lulus, nanti saya setelah bekerja. Seperti itu, banyak alasan. Jangan tunggu badai, jangan tunggu ikan besar, Bapak Ibu. Taatilah sekarang. Jika Tuhan memanggilmu melayani, taatlah. Jika Tuhan meminta mengampuni, lakukan. Jika Tuhan menyuruh bertobat, jangan ditunda, Bapak Ibu. Kaburu datang Tuhan. Ya, inilah firman Tuhan yang saya bawa pada pagi hari ini, karena banyak orang saat ini mengeraskan hati. Ya, merasa pintar, merasa segalanya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengaku seringkali kami seperti Yunus, tapi kehendak-Mu tetap memilih jalan kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Jika hari ini kami sedang berada dalam badai, tolong kami menyadari bahwa Engkau sedang membentuk kami. Jika kami berada dalam perut ikan, ajar kami untuk berdoa dan kembali kepada-Mu. Lembutkan hati kami, bentuk karakter kami, berikan kami ketaatan yang sejati. Pakai hidup kami untuk menyelamatkan banyak orang seperti Engkau memakai Yunus untuk menyelamatkan Niniwe. Berkati setiap orang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya mereka juga mau berbagi Tuhan, firman Tuhan kepada sesama, menguatkan, saling menguatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi persoalan kami hari ini, bahkan pendengar hari ini, Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan yang menjawab, Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Inilah doa syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali minggu depan. Ya. Ini hari Jumat. Ini terakhir. Dan kita kembali lagi hari Senin, firman Tuhan yang senantiasa baru menguatkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Jangan bosan-bosannya Bapak Ibu, ya. Dan boleh di WA saya, di DM ataupun di komen, saya mau ada kesaksian, tolong disampaikan. Nanti saya sampaikan apa yang menjadi kesaksian Bapak Ibu Saudara, ya. Saya akan bacakan nanti supaya menguatkan sesama kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Haleluya, semangat.